Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemahaman kita terhadap kehidupan yang sedang dan akan berlangsung perlu ditingkatkan secara positif agar kedepannya kita tidak mendapatkan sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Kita ingat bahwa zaman mbah-mbah kita dulu itu sering meninggalkan pohon dengan pohon yang mempunyai usia panjang. Misalnya pohon kelapa, jati, dan seterusnya. Pokoknya pohon yang mempunyai usia-usia panjang. Itu membuktikan bahwa mereka sebenarnya telah memikirkan bagaimana kondisi dari zuriahnya atau keturunan-keturunannya agar tidak mendapatkan kesulitan dalam kehidupan, tidak mendapatkan kesusahan dalam menjalankan aktivitas di setiap harinya. Hanya kadang yang tidak dipersiapkan oleh simbah-simbah kita adalah faktor keilmuan, maintenance atau penjagaan terhadap apa yang sudah dimilikinya. Aset dan omset hanya dibiarkan, tetapi anak-anak atau keturunannya, cucu, buyut itu tidak dilatih bagaimana mengeksploitasinya, bagaimana memaintain, bagaimana membagikan, memelihara untuk keturunan-keturunan yang berikutnya. Maka kita kadang sering mendengar istilah bahwa wah, dia ini mempunyai kekayaan yang tidak tertakar, bahkan sampai 7 turunan. Mengapa hitungan 7 itu tidak lebih? Misalnya sampai 10 turunan, sampai 18 turunan, atau sampai kapan saja. Parameternya biasanya hanya sampai 7 saja. Karena memahami bahwa 7 itu mempunyai maksud adalah mencapai tujuan. Kalau bahasa Jawa itu pitu. Supaya keturunan yang ketujuh itu mempunyai pitutur, pituduh, pitulungan. Dan mereka mempunyai jalur-jalur yang lebih ke arah jalur nasihat. Tetapi kadang keturunannya atau anak-anaknya yang tidak dibekali dengan ilmu lebih mengkondisikan bahwa ini adalah kekayaan yang siap untuk dilego, siap untuk dijual, siap untuk digunakan untuk kepentingan-kepentingan sekarang. Karena mereka tidak dibekali dengan perasaan handar beni, memiliki tugas, memiliki tanggung jawab yang sama untuk bisa menyeimbangkan, menyelaraskan, dan menyerasikan. Terlebih adalah mengkondisikan agar kondisi dari keturunan-keturunan berikutnya itu sama seperti kondisi mereka saat ini. Kadang yang terjadi adalah orang tua sudah sibuk-sibuk mempersiapkan. Mungkin yang pengusaha sudah beli tanah, sudah beli rumah. Yang katakanlah satu orang bisa beli rumah 5 atau 6. Sudah beli mobil 8 atau 11. Sudah membeli investasi apalah, harta-harta yang real. Yang terjadi mungkin perusahaan, mungkin saham. Tetapi karena anak ini tidak dibekali dengan keilmuan, maka saham itu kemudian dijual. Rumah itu dijual. Tanah itu dijual. Dan aset-asetnya
kemudian habis, tidak tersisa. Inilah yang perlu disikapi sama-sama, bahwa di era seperti ini orang tua harus membekali anaknya dengan model-model kepemimpinan yang ketika nanti mereka dari anak-anak ini nanti sudah menjadi orang dewasa dan sudah tua, nanti akan sanggup untuk memberikan sebuah gagasan baru, pola-pola baru yang tujuannya adalah taruno ngungkuli bopo. Yang mereka ini harus lebih baik daripada orang tuanya yang terdahulu. Dari sisi apapun, dari sisi keilmuan, dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, karisma, bahasa Jawa menyatakan derajat, pangkat, semat. Karena memang ketika orang tidak dibekali secara real, secara kondisi, baik itu kekayaan atau apa, maka kondisinya menjadi tiji tibeh, mati siji, mati kabeh. Karena apa? Mereka tidak siap untuk mengelola, tapi hanya siap untuk melego atau menghabiskan sesuatu. Tidak dipersiapkan untuk menghimpun, apalagi menjaga. Tapi memang mungkin karena taraf keilmuan atau lingkungan, mereka berbangga terhadap sesuatu yang sudah ada dan kadang tidak berpikir untuk memperbaiki yang baik dan mengkondisikan sesuatu dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Tentu ini harus dilandasi dengan keilmuan. Secara agama pun demikian, bahwa kita memahami kalau sekarang ini nun sewu mungkin kemampuan agama kita berkurang atau jauh panggang dari api atau tidak sesuai dengan harapan-harapan yang tentu kita angan-angankan, maka yang lebih penting lagi adalah kita harus mempunyai amalan unggulan yang nantinya siap untuk kita ketika menjadi pertanggungjawaban kita ketika kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sowan kepada presiden, sowan kepada gubernur, kepada bupati, kepada kepala desa, itu konkretivitasnya adalah untuk per kasus. Tapi bagaimana pertanggungjawaban kita ketika kita hidup? Ya, pertanggungjawaban kita adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan amaliyah, dengan amal yang sudah kita kerjakan. Dan pangkat, derajat, status sosial yang dibebankan kepada kita, yang dibebani oleh masyarakat kepada kita, itu tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Sehingga polanya kita harus memahamkan pada kondisi-kondisi ini, terutama nun sewu. Di saat sekarang ini yang berbahaya setidaknya dalam proses-proses kehidupan sekarang adalah yang lebih marah adalah judi online atau judol. Judi online ini sangat meresahkan. Orang yang tadinya punya sesuatu karena bercita-cita tinggi, karena ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar tanpa mereka harus berkarya, membuat sesuatu, maka mereka akan menggunakan judi sebagai satu kondisi. Harapannya kalau kita mengeluarkan 20.000, kita akan mendapatkan 20 juta atau yang lainnya. Masalah terberat kita saat ini pertama adalah judi online. Jadi anak-anak diupayakan untuk tidak terikat, untuk tidak tertarik, dan untuk tidak melakukan judi online.
Kemudian yang kedua, faktor yang membahayakan lagi adalah adanya narkoba. Kalau anak sudah tercapai narkoba, keinginan-keinginan untuk mendapatkan narkoba ini dengan mudah, keinginan untuk mendapatkan miras ini mudah, maka itu tadi, tidak ada kata lain kecuali menjual, melegu sesuatu yang tidak dibenarkan. Apalagi kalau sekarang diketemukan ada mantan pejabat atau anak pejabat yang ada ketika kena OTT itu mendapatkan 2.750 pil atau obat terlarang. Ini menunjukkan bahwa sudah sangat parah negara kita. Akhirnya untuk menghancurkan negara ini, ya salah satunya dengan menggunakan narkoba. Dan berikutnya tentu saja bahaya yang lain adalah penyelundupan barang haram. Kalau kita tidak dapat bahan dari Indonesia, maka kita selundupkan dari luar negeri dengan cara-cara yang tidak baik. Sehingga ada namanya sindikat. Yang sindikat ini tidak hanya secara nasional, tapi juga internasional. Kalau sudah seperti ini, negara kita mau jadi apa? Kalau dikatakan bahwa harus hapus judi online, kalau kita memahami sama-sama, semua kementerian sekarang ini termasuk juga Kementerian Informasi dan Komunikasi Digital, itu sudah mulai bersih-bersih. Dan ternyata yang mencengangkan adalah bahwa 1.000 atau bahkan 1.500 anggota legislatif kita terpapar judi online. Apa yang bisa diharapkan dari itu semua? Maka tentu saja ini miris di hati kita sama-sama. Ketika aspek ketiga ini dari judi online sudah, kemudian narkoba sudah, kemudian penyelundupan sudah merambah di semua kalangan, semua wilayah negara kita, maka tentu yang bahaya berikutnya adalah korupsi. Nah, tentu di sisi ini 4 aspek ini perlu dipahamkan sama-sama. Sekarang ini negara kita alhamdulillah sudah mendapatkan pemimpin yang tidak sepakat, tidak kompromi terhadap koruptor. Maka tentu saja ini perlu diperhatikan. Sudah ada gubernur yang terpapar oleh korupsi, apalagi hakim, apalagi jaksa, apalagi kementerian. Sekarang tidak peduli korupsi yang terjadi tahun 2015, 2016, atau berapapun, ketika masih ada rekam jejak digitalnya, masih bisa dilacak, ada yang melaporkan, maka bisa tertangkap tangan dan bisa mendapatkan hukuman. Bahkan ujaran kebencian pun demikian. Sehingga tentu saja ini menjadi perhatian kepada kita sama-sama saat ini. Kalau kita memperhatikan bahwa sudah triliunan harta yang dikorupsi, bahkan di semua kementerian. Ironisnya adalah Kementerian Agama itu juga mengambil peran. Ada andil besar ikut partisipasi dalam korupsi ini. Ini tentu saja menjadi keresahan kita. Tapi ya bagaimana Menteri Keagamaan atau Menteri Agama atau Kementerian Agama atau Menteri Perdagangan atau Menteri Sosial atau apapun itu ya manusia kok. Namanya manusia ya tidak luput dari salah dan lupa. Sehingga tentu saja ini menjadi perhatian. Saya sangat menghimbau ada perhatian dari teman-teman, dari saudara-saudara kita yang mempunyai harta lebih. Mari kita upayakan untuk menyantuni banyak pihak, untuk membantu yang kurang, atau setidaknya supaya ada hal-hal yang positif yang bisa dilakukan untuk sanggup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pola-polanya cukup jelas.
Karena amal jariah, ilmu manfaat, dan anak yang mendoakan atas orang tuanya, itu menjadi simbol dari amalia yang tidak terputus. Sehingga dari aspek ini perlu dipilih mana yang harus ilmu manfaat, apakah harus amal jariah, atau yang lainnya. Nah, pola inilah yang tentu saja menjadi perhatian kita sama-sama. Kita ketahui bahwa barang yang haram dengan barang yang halal itu di Indonesia atau di sektor agama, khususnya di agama Islam, itu banyak yang halal daripada yang haram. Pertanyaan kita tentu, kenapa kok ada sertifikasi halal? Padahal barang yang halal itu dengan barang yang haram itu lebih banyak yang halal. Kenapa kok tidak sertifikasi yang haram saja yang ditandai? Oh, ini barang ini haram, ini barang ini haram, kan lebih enak. Yang pejabat-pejabat terkait juga mengkondisikan lebih mudah. Kalau misalnya barangnya halal, jelas halal kok perlu ada sertifikat, itu kan berarti kan ada namanya pemborosan anggaran. Itu mungkin pemahaman saya ya, yang orang yang tidak paham terhadap kondisi sesuatu. Tapi yang haram kan jelas haram. Al halalu bayyinun wa haramu bayyinun. Yang halal itu jelas halal. Yang haram juga jelas haram. Tentu saja ini hanya menjadi pembicaraan kelas bawah yang tentu saja mari untuk dipikirkan, kenapa kok tidak barang yang haram saja yang disertifikasi. Karena kan yang halal kan jelas ya, segala sesuatunya. Jadi tidak perlu mendapatkan surat-surat atau mendapatkan kondisi tertentu. Kecuali memang itu dengan alasan yang saya tidak tahu. Yang lebih ironis lagi, mengerikan adalah nun sewu, sebagian besar di antara kita ini adalah umat Islam. Negara ini sebagian besar pengelolanya adalah umat Islam. Menteri-menteri, Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, itu juga orang Islam. Sehingga kalau ada orang-orang yang korupsi, itu mayoritas juga orang Islam. Nah, ini bagaimana? Apakah salah pendidikannya? Apakah salah urus dalam penetapan peraturannya? Atau ada hal lain? Oleh karena itu, pentingnya lembaga survei, ya mungkin kita harus usulkan, kalau kita ini orang Islam, coba disurvei di daerah misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Orang Islam ini berapa persen? Yang hafal Al-Quran berapa persen? Kemudian kalau sudah hafal, yang mampu memberikan pelajaran kepada yang lain itu berapa persen? Kemudian disurvei lagi, yang mampu untuk mengamalkan berapa persen? Sederhana saja, misalnya rukun Islam itu kan ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada haji, ada puasa. Itu disurvei, orang Islam ini yang sholat berapa persen? Yang tahu tentang bacaan-bacaan sholat berapa persen? Yang bisa menghindarkan dari segala sesuatu yang keji dan yang mungkar berapa persen? Kalau sudah terseleksi seperti ini, nanti kita tidak bingung. Oh, berarti kalau saya berguru adalah kepada orang yang top survei, yang mampu dan memang secara legitimate eligible untuk itu. Sekarang ini nun sewu, kita dihadapkan pada pemilihan-pemilihan. Ada survei. Loh, kalau pemilihan saya survei, kita sebagai orang Islam mestinya juga disurvei. Agar tidak terpapar namanya intoleransi. Bagaimana sudah tidak terpapar dengan radikalisme. Bagaimana tidak terpapar dengan pelanggaran konstitusi. Menyalahi Pancasila. Karena kita ini orang Indonesia. Jadi harus mengakui Pancasila.
Loh, bagaimana kalau orang Indonesia tidak mengakui Pancasila? Ya, pertanyaannya berikutnya adalah ditanyakan kualitas kewarganegaraannya. Berarti harus tidak ada di Indonesia atau dia berada di wilayah-wilayah yang lain. Karena kita berada di Indonesia ya harus mengakui Pancasila, harus mengakui Undang-Undang Dasar 1945, yang harus menghargai dan mengakui Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita harus mengerti juga tentang NKRI dan seterusnya. Loh, bagaimana ketika itu kondisi? Maka tentu saja survei-survei ini kalau kita serius untuk mengelola negara, maka perlu diadakan seperti bagaimana penelitiannya. Oh, ini orangnya ngaji, oh ini sanadnya jelas, oh keilmuannya jelas. Oh, ini ternyata hanya bicara-bicara saja tapi ilmunya tidak ada. Oh, ternyata sekarang sebagaimana Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW kan pernah ngendiko bahwa di akhir zaman ini orang yang berilmu itu sedikit, tapi yang pintar bicara sangat banyak. Sehingga dalam hal ini perlu kita kaji sama-sama, terutama Nun Sewu, pemangku kebijakan dari pejabat tingkat pusat sampai tingkat bawah, tingkat desa barangkali hati-hati. Karena sekarang ini sudah ada Menteri Pertanian, sudah ada Menteri Desa, dan ini sudah tidak ada toleransi. Nah, tentu saja bagi teman-teman, saudara-saudara saya yang pemangku kebijakan, siap-siap untuk diteliti dan siap-siap untuk diperiksa ketika terjadi keanehan-keanehan, ketika terjadi keganjilan-keganjilan, dan ketika terjadi salah hitung. Maka pentingnya penghitungan itu penting. Jadi kepintaran itu penting, ketelitian juga penting. Jangan sampai kita menjalankan kebijakan tapi kita tidak mau mensinergikan antara hitungan-hitungan yang ada dengan hal-hal yang real yang terjadi di masyarakat. Sehingga dalam hal ini perlu kewaspadaan kita sama-sama dan menjaga anak-anak kita dari narkoba, dari judi online, dan setidaknya kita memperingatkan agar tidak terjadi korupsi di mana saja dan kapan saja. Terutama pada saat ini kita ke depan akan ada memilih wakil-wakil rakyat, baik bupati, gubernur. Tentu saja mari kita persani, kita lihat penjenengan lihat sama-sama rekam jejak digitalnya seperti apa prestasi yang sudah ditorehkan, bagaimana humble-nya terhadap masyarakat, bagaimana kepedulian terhadap masyarakat, bagaimana mereka ngurusi masyarakat, bagaimana mereka menciptakan suasana yang tidak mempersulit masyarakat. Ini yang perlu dipirsani dan mendapat perhatian. Dan ketika kita sudah mendapatkan dan memilih pemimpin-pemimpin yang tepat, maka insya Allah negara kita akan menjadi negara yang tidak salah urus. Menjadi negara yang baik. Kalau wilayah kita dipegang oleh orang-orang yang tepat, maka insya Allah wilayah kita akan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dan tetap kita ingatkan, bekerjalah secara profesional, bekerjalah secara baik, sesuai dengan roadmap ya, sesuai dengan kondisi-kondisi yang real, sehingga pada nantinya ketika ada sesuatu, maka mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Yang terakhir seperti biasa, mari kita saling mendoakan. Semoga kita menjadi orang yang selamat dunia, selamat akhirat. Selamat dunia dan selamat di akhirat. Apapun yang menjadi tugas kita, semoga kita bisa mengakhiri tugas kita dengan husnul khatimah. Berakhir dengan cara-cara yang baik. Ketika kita ada kesulitan, semoga Allah memudahkannya. Dan ada sesuatu yang belum selesai, semoga atas izin Allah, atas doa yang kita panjatkan secara bersama-sama ini, semoga Allah mengabulkan hajat kita semua. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.